Apa sih alasan orang berselingkuh gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan, alasan perselingkuhan itu adalah pilihan buruk dari orang yang berselingkuh, first of all ya. Jadi ini bukan pemakluman gitu ya, dan ini bukan mencari pembenaran gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau di budaya yang masih agak patriarki ini, kebanyakan kalau yang selingkuh laki nih, perempuannya sih nggak bisa ngurus. Aduh, rasanya pengen jewer deh. Kalau perempuan Gitu. yang selingkuh, lakinya sih lempeng banget gitu ya. Iya. Terlalu sering jadi laki baik-baik kan ada aja yang kayak Iya, gitu-gitu. iya. Hai Sobat Mike. Balik lagi di Mona Indra Chit Chat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang bikin deg-degan. Tamu kita kayak selalu bikin deg-degan terus sayang. Hah? Ini deg-degan lagi nih. Apa lagi ini nih yang mau kita deg-degan. bicarain? Apa yang mau Soalnya- kita konsultasikan? Nggak, soalnya profesinya tuh angka 3 huruf di depannya bikin deg-degan. Itu sih selalu bikin deg-degan. Mbak Apalagi Zoya. Mbak Zoya apa kabar? Gak tahan udah ketahuan. Kayak semua orang kayak kalau ngelihat ada Mbak Zoya udah deg-degan duluan tahu. Yoi, Ya kan yoi. sesolok. Waduh, kayaknya itu Kayak ngomongnya mesti sesolok. kayaknya kalau mau setiap ngomong itu kayak harus disensor gitu ya. Padahal nggak perlu disensor. Padahal itu adalah Itu biar dihadapi sama semua umat manusia semua umat loh. manusia. Sebenarnya Yang ya. namanya manusia pasti berhadapan dengan seks. Nah, Kalau dia mau sekarang- normal ya. Kalau normal normal ya. ya. Iya kan? Emang ada orang nggak normal gitu, nggak hidupnya nggak ada seksnya? Ya makanya gak normal kan kalau gak ada Iya, seksnya. normal banget ya. Benar. Ya, selamat datang Mbak Zoya di acara kita Mike seneng Mona banget. Indra Chit Chat. Nah, ini memang pemirsanya banyak sekali, Mbak. Kita ada sekitar 3.000. Senang sekali. Ini kecil ini. Biasanya kita sampai 8 ribuan ya, Iya, karena iya. memang kita terbatas. Begitu tahu Mbak Zoya mau datang, wah banyak yang ngikutin. Ya, gimana? Tapi kita mau bahas current issue nih. Apa sih, sayang? Entah kenapa seminggu belakangan ini kok iya isunya ya dari berita-berita yang beredar. Berita yang paling sering dibahas adalah tentang perselingkuhan. Nah, Ouch. aduh. Terus perselingkuhannya bikin orang patah hati banget lagi ya. Itu Iya. Bukan cuma banyak mereka yang kata-kata. ngalamin, tapi kayaknya semua yang ngefans tuh kayak Iya, benar. benar. Ya. Udah gitu Nah. isu perselingkuhannya datang dari selebritis yang image yang beredar selama ini adalah oh so sweet banget Iya. gitu pasangannya Iya. bucin banget ya Benar-benar gitu. baik artis dari luar negeri juga Maupun dalam negeri Aduh, gitu. sedih banget. Itu Soalnya- bikin orang insecure loh Mbak, Bener, banyak banget aku banyak lihat ya. harapan-harapan Terutama di anak-anak. Twitter nih yang banyak anak mudanya. Iya, Duh, bener. makin gak pengen kawin nih gue gitu. Ada yang bilang gitu juga yang karena takut. Iya paham Di sih mana- ya. Iya, Siapa iya. sih yang jadi gak deg-degan kalau ngeliat kayak begitu ya kan? Iya itu gimana? Tapi kan sebenarnya mungkin isu perselingkuhan ini kan buat dibahas itu kan rating banget gitu loh Mbak, ya kan? Of course. Clickbait banget gitu. Jadi pasti banyak dibahas. Kalau yang manis-manis, kok saya sama suami saya jarang diwawancara Mbak. Nggak ada Nggak laku dramanya, banget kesannya. nggak ada dramanya kan Nggak susah laku gitu kan. banget kesannya. Gitu. Itu bisa jadi karena itu atau emang sekarang emang isunya yang lagi banyak emang tentang perselingkuhan kalau tentang pasangan gitu. Iya belum lagi yang ada novel dan film baru-baru ini diangkat dari kejadian nyata. Bener. Aduh gitu semua tiba-tiba pengen jadi kayak layangan putus ya. Iya, kan, ya. kita Tambah yang nggak galau ngalamin lagi. jadi kayaknya ikut Deg-degan patah nggak hati sih? ya. Benar, Ikut benar. sakit hati ya. Apalagi yang film sekarang lagi bagus tuh Nokta Merah Perkawinan iya, itu juga juga kan. ya tentang itu juga perselingkuhan tentang ya. perselingkuhan juga tuh. Ada iya kayaknya itu dibuat ulang deh. Iya, dulu pernah kan ada, sinetron. kan? Pernah Dulu ada, sinetron. sinetron. Sekarang Dulu filmnya. sinetron oh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelihat perselingkuhan ini apalagi kita mungkin ngomong yang level selebriti gitu kali ya. Kalau level rakyat biasa nih beda nih jangan-jangan. Karena nih. selebriti ini kan apa ya? Disorot. Corongnya. Corong. Iya. Banyak orang. Pencitraan di Pencitraan, medianya ya juga. kan, banyak orang Heeh. gitu. Sebenarnya kan gini, kita tuh kalau dalam psikologi tuh kita ada core self gitu sama public self gitu ya. Jadi kalau antara core self-nya itu, jadi dirinya yang sebenarnya, terus dengan ada ideal self, terus ada public self gitu ya. Nah ideal self itu adalah, aduh gue tuh kepengennya kayak jadi orang seperti apa sih gitu ya. Sementara kalau public self itu adalah
ini yang ingin gue tampilkan di publik. publik, Ya iya. iyalah, kita memang harus pisah-pisah Iya dong, Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Apa yang ingin kita tampilkan di publik sama yang kita tampilkan di diri kita sendiri atau sama orang-orang terdekat lingkar satu kita ya of course harus berbeda. Iya, benar, Gitu. Dan setuju. ini namanya pencitraan yang sehat. Iya, Ya, iya. tapi sesehat-sehatnya adalah jangan sampai ya yang namanya public self ini terlalu jauh dari core self-nya kita. Oke. Jadi kalau misalnya gini, ya udah gitu. Emang ada kan orang-orang yang kalau misalnya nampilin di sosial media, ya ada yang kadang wah kita ada up and down-nya gitu ya, ada dramanya. Tapi ada juga yang nampilin kan cuma mau yang baik-baiknya Baik-baiknya aja. aja. Iya. Nggak mau ngasih tahu yang behind the screen. Tapi kan ada orang yang wah kemarin gue tuh berantem sama pasangan gue, terus kita belajar ini, belajar itu. Kan ada yang begitu kan Iya, gitu iya. dengan santainya. Tapi orang-orang yang tidak seperti ini, nah inilah yang biasanya bikin banyak penggemarnya jadi shock. Oke. Ekspektasi kan gitu, Iya, ekspektasinya ekspektasi. jadi makin jauh. Dan biasanya orang-orang yang menampilkan public self-nya terlalu jauh dari core self-nya ini gitu ya, di dalam caranya mereka berelasi, itu yang paling bikin mereka biasanya justru lebih nggak genuine gitu loh dalam mencikapi satu dengan yang lain. Jadi kalau memang banyak palsunya, akhirnya mungkin si individu yang berinteraksi ini juga bertanya-tanyanya kayak misalnya gini, sebenarnya dia tuh sayang beneran apa enggak sih sama gue? Nah, Sebenarnya pasangan gue nih secinta ini enggak sih? Kan kadang-kadang kalau udah terlalu banyak pencitraan yang jauh banget Iya. dari aslinya, kan kita jadi mempertanyakan sebenarnya niatan dari pasangan kita kan. Iya. Lu sebenarnya kayak apa sih gitu kan? Ya, itu yang bisa jadi masalah menurut aku gitu. Jadi boleh lu menampilkan ini, tapi kalau memang keadaan sedang tidak baik-baik aja, boleh nggak sih break dulu? Oke. Gitu. Jangan semuanya harus wah demi penampilan ini demi itu, akhirnya lama-lama jadi exhausting sendiri gitu. Jadi apa kalau istilah dalam psikologi adalah couple burnout. Jadi Couple si burnout. couple burnout ini kalau zaman sekarang gitu ya, itu terjadi karena terlalu banyak pencitraan di sosial media yang nggak sesuai. Tapi kalau zaman dulu sebelum adanya sosial media, biasanya karena dua-duanya sama-sama sibuk, nggak Oke. ada yang make effort gitu ya untuk melakukan sesuatu yang mesra. Kayak misalnya gini, kalau datang klien ya mau konseling, Mbak Zoya, saya pokoknya kepengen sama pasangan saya tuh wah bisa punya gaya hubungan seks yang begini gitu kan ya. Terus saya bilang gini, ya udah boleh. Udah berapa lama nikah? Wah 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun gitu ya. Pengen pokoknya excited lagi, soalnya udah boring banget nih Mbak, gini. Pertanyaan pertama aku biasa nanya, kapan terakhir ciuman? Lupa. Gitu kan ya. Nah, loh. Gak pernah ciuman ya, boro-boro Oh mau gaya my helikopter lah, mau gaya apalah. Smackdown gitu ya, susah. Jadi langsung mau ke goals Nggak, gitu Mas, ya. langsung ke goal nggak Benar. bisa, semuanya itu kan ada prosesnya gitu. Prosesnya. Apalagi yang kalau misalnya, iya kan menurut orang-orang nih kita nih begini, kita nih begitu gitu ya. Nah terlalu banyak ingin menunjukkan ke orang-orang, sementara dirinya sendiri nggak pernah benar-benar menjalin relasi yang Sehat. genuine, Oh, yang oke. tulus. Yang tulus, benar. ya benar, kan. benar. Apalagi mungkin Mona sama Indra lebih banyak merasakan gimana sih rasanya jadi public figure yang kadang-kadang itu tuh mesti disembunyiin, Iya, ya of iya. course lah ada yang mesti disembunyiin, tapi kan ada banyak pilihan yang udahlah kita mesti terlihat baik-baik aja kan. Iya. Pressure itu besar sekali buat Iya, public iya, figure kan iya, dibandingkan benar, mereka yang benar. bukan gitu. Nah, Tapi sebenarnya kalau misalnya di era sosial media ini, jadi public figure yang sesekali menunjukkan apa ya kekurangannya gitu, nggak apa-apa ya Mbak? Menurut gue sih vulnerability gitu ya, kekurangan seperti itu nggak apa-apa as long as you can handle gitu ya. Yang nggak Jadi semuanya juga jangan ditumpahin, juga, dimuntahin ya. jeroan juga semua Jeroan juga ya, jangan ya. gitu. soalnya aku aja sering banget menunjukkan kekuranganku ya. Kekurangan apa kamu? Ya itu tadi, cuman Kurang apa, hitam rambutnya. tiap hari cuman ada di rumah aja. Itu kebanggaan, jadi kebanggaan Mbak. Tiap hari ngurusin anak, gendongin anak, buat aku seru aja gitu kan. Tapi sampai di mana sih Mbak? Misalnya kita nih, ya public figure nggak public figure sih sekarang ya kayaknya semua orang Iya, kan public- juga ada yang eksis punya, di yang ada di sosial sosial media. media. Yang bisa kita tunjukin tuh sejauh apa sih? Sejauh ada nilai pembelajaran. Ah oke. Kalau misalnya masih belum ada pembelajaran, jangan dulu deh. Jadi cuma sekedar curhat, nyampah gitu. And then what?
Iya kan? Nah, iya, Karena iya. kalau kita lagi dalam berproses, menurut aku nih yang suka bahaya gitu ya. Kita lagi berproses, terus kita diomongin orang yang orang nggak ngerti sebenarnya what's really going on kan. Iya, 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 Gitu iya. kan ya. Siapa yang tahu sih dasar hati manusia. Udah gitu kan, kadang-kadang orang tuh main ngejeplak aja ya, jari-jarinya tuh kayaknya, aduh gitu ya, Iya, kejem iya. banget. Itu tuh nggak tahu yang, lu tahu nggak sih perjuangan gue seperti apa? Most people juga ngejudge gitu. Dan itu kan akan bikin tambah lebih capek lagi gitu. Jadi Iya. kalau misalnya kita gue udah sampai pembelajaran ke sini. Jadi ketika dihina-hina sama orang, I know what I'm doing. Yes. Gue tahu kok gue udah pembelajaran apa. Itu udah Dan gue lewat mau juga menyampaikan ya. ini buat orang merasa bahwa kalau lu berbuat salah nggak apa-apa gitu. Toh yang penting lu tahu gimana cara memperbaikinya Iya, iya. gitu ya. Lu punya misalnya gue mau refleksi tapi juga harus punya self awareness gitu. Kalau enggak ya lu ngerasa gue udah paling hebat, gue udah paling ini ya nggak bisa kan. Harus punya awareness bahwa pembelajaran terbesar gue dari sini apa. Ya mungkin orang-orang yang ngalamin tanpa lo harus jadi psikolog dulu kan. Gitu lo bisa bahwa pembelajaran gue ini dan ini berharga sekali gitu ya. Semoga orang yang ngalamin seperti gue juga jangan menyerah gitu. Karena ya gue juga mengalami seperti ini. Walaupun gitu ada orang yang dasar sengaja pencitraan. Iya, itu Akan banyak ada tuh. yang ngomong Iya, kayak banyak gitu tuh. nyebelin banget gitu ya. Ya take times kalau menurut gue gitu ya. Jadi pada saat lagi diserbu-serbu kayak gitu, kembali lagi kan kepada core self kita. Kenapa sih gue melakukan ini? Apakah ini tujuan gue apa sih gitu? Ini tercapai apa nggak? Udah tercapai ya udah gitu. Ya terserah orang deh mau ngomong apa Menilainya gitu. seperti apa Oke, gitu ya. jadi sebenarnya oke juga ya kalau misalnya kita sesekali menceritakan kalau emang kita juga hidupnya ada jatuh bangun gitu Iya. ya, karena biar kelihatan kayak manusia juga. Iya, kadang-kadang Makanya sempurna banget gitu ya. kadang-kadang netizen itu pengennya ngelihat sesuatu yang indah-indah aja gitu spektakuler, eh, spektakuler yang sayang. spektakuler gitu ya. Spektakuler. Udah bukan Bener-bener indah indah. lagi. Oh iya, Kalau indah kan spektakuler. misalnya hubungannya anteng terus gak pernah berantem gitu ya. Iya. Sekarang Iya. udah anteng terus gak pernah berantem, tiap hari dikasih bunga gitu, mobil dipitain gitu ya. Sekarang udah spektakuler. Iya, bener Waktu aku sih, mintain spektak kamu itu. kenapa? Kamu Kamu sih nggak selalu- pernah Aku mintain ngasih mobil kamu, dipitain. sayang. Nah itu yang mobil Kurang buat spektakuler, rumah, kamu yang buat ya udah, rumah itu loh yang mobil-mobilan. namatin. Iya, Nanti sama gue demen nih, aja. tau-tau Indra mintain dirinya dia sendiri, buat kamu. Nah kan Lagi dudu. susah lu nyarinya Ya. lu. Oke, balik lagi ke perselingkuhan nih Mbak. Ini lagi udah kata-kata yang paling bukan cuma dinanti tapi juga mulai ditakutkan sama semua orang. Apalagi berita sekarang ini yang selingkuh nih, yang namanya. Tapi kan bukannya. Ya udah. Pokoknya gitulah Mbak. Perselingkuhan tadi. Gimana? Jadi sebenarnya gini, apa sih alasan orang berselingkuh gitu ya? Baik laki-laki ataupun perempuan, alasan perselingkuhan itu adalah pilihan buruk dari orang yang berselingkuh. First of all ya. Jadi ini bukan pemakluman gitu ya, dan ini bukan mencari pembenaran gitu ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, karena kalau di budaya yang masih agak patriarki ini, kebanyakan kalau yang selingkuh laki nih, perempuannya sih nggak bisa iya ngurus. benar. Aduh, Iya, rasanya iya, pengen iya, jewer iya. deh. Kalau perempuan Gitu. yang selingkuh, lakinya sih lempeng banget gitu ya. Iya. Terlalu sering jadi laki baik-baik kan ada aja yang kayak Iya, gitu-gitu. iya. Jadi Iya, ada iya juga kan, yang kayak gitu, baik bener-bener. salah jahat berat juga sekali salah. loh hidup di Indonesia Raya ini Iya, ya. iya. Yang salah siapa, yang disalahin Salah siapa. siapa? Pokoknya yang penting dia nggak salah aja. Iya, gitu ya. apalagi kalau urusan perselingkuhan gitu ya, paling sering orang tuh ngelihat justru pihak yang masih terduga korban malah lebih sering disalahkan gitu ya, in the way. Tapi sebenarnya gini, potensi berselingkuh itu akan lebih besar bagi mereka-mereka yang punya networking luas. Ya, semakin banyak pertemanan yang di dunia maya ataupun dunia nyata, apalagi dunia maya sekarang gampang sekali ya. Oh iya. Membuat DM. relasi-relasi ya. Kode. DM Kayak Mas Kode. Al. Kayak Yayang Adam itu disebut. Ya yang ada. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memungkinkan sekali orang untuk bisa berselingkuh gitu. Kenapa? Karena punya banyak pilihan. Kan gini, selalu akan ada ya laki-laki ataupun perempuan yang lebih ganteng dan lebih cantik, lebih pinter, lebih dibandingkan suami atau istri kita. Come on gitu lah. Kita hidup di dunia nyata. Jadi pernikahan itu tidak membuat kita menjadi pakai kacamata kuda terus aduh gue gak nengok mana-mana gitu ya. Iya, iya. Nah, ada orang yang bilang enggak lah itu kan cuma ya main hati doang sedikit, yang penting badannya enggak gitu ya. Iya, Kayak misalnya iya, si yang A itu ya mengatakan
Aku I'm cuma not DM having aja. affair, gitu ya kan. Aku I'm cuma just like flirting-flirtingan a little gitu ya. bit over the limit gitu ya. Tapi buat aku gini, Hafal loh bahasanya Mbak Zoya. Iya, Iya, saking patah hatinya gue. bener. Gue ngefans banget sama Banyak dia. banget yang patah hati. Aku juga patah hati, Mbak. Walaupun laki-laki ya, patah Sebagai hati. laki-laki aku ngeliat kan itu jadi sosok yang bisa jadi role model. Gila rockstar kan. gitu, dia cinta banget sama Aduh, bininya. sayang Kalau banget. lagi catwalk yang I love you Waduh, gitu. kadang ngasih bunga gemes. gitu. Tuh, sayang, belum tentu laki-laki yang ngasih bunga itu setia ya, bukan Sayang. alasan nggak ngasih Oh, bunga. Iya kamu Bunga, tetap Bang. kasih bunga dong. Bunga bang nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan ada namanya selingkuh hati dan selingkuh fisik. Gitu ya. Jadi selingkuh hati itu sebenarnya juga nggak enak loh. Bayangkan ya, orang yang kita sayang, badannya ada di sebelah kita, tapi hatinya sama pikirannya ada di orang lain. Ouch. Iya, sedih juga loh Sedih sayang. loh. Ada Terus di udah sebelah gitu, kita tapi chattingan atau DM-an sama orang iya, lain. mikirin orang lain. Terus udah gitu bilangnya gini, enggak kok dia tuh cuma kayak kakak aja buat gue. Dia tuh Oh kayak my adik God. gue. Kagak. Kak, emang enak jadi kakak? Jadi selingkuh hati, selingkuh ya selingkuh gitu ya. Nah, proses untuk sampai berselingkuh itu jangan lupa bahwa semakin banyak networking, semakin banyak kita nggak tahu kita maunya apa, dan kita nggak selesai sama hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan kita akan berpotensi untuk selingkuh. Itu jadi jangan pernah curhat ya sama lawan jenis untuk hal-hal yang kita alami sama pasangan kita. Lu curhat sama teman cewek lo, lu curhat sama teman cowok lo. Jadi walaupun belum ada unsur percinta-cintaannya, dengan curhat aja udah Udah oke tuh, membuka Mbak. pintu. Sudah membuka Iya. pintu. Gitu, karena kalau misalnya ini dalam konteks heteroseksual ya gitu ya, ketika curhat seperti itu kadang-kadang kan semuanya jadi lebih indah. Iya, benar-benar. Ih kok lu ngertiin gua banget sih, padahal Kayak gini mungkin dari gue. 10 kepribadian ya perilaku yang dimiliki oleh pasangan, mungkin kesalahan terbesarnya dia 2 yang annoyed banget buat kita, itu udah paling sempurna. Tapi yang 2 ini dimilikilah sama orang yang kita curhat. Iya. Kok kalau lu ngerti banget sih, bini gue cuma begini doang nggak ngerti-ngerti loh. Padahal mungkin ya itu kelebihannya dia cuma 2, Iya, sementara dia punya sedangkan yang kekurangan banyak. lah. I don't know 7 kekurangannya. Tapi ketika ngeliat itu kan langsung bersinar-sinar gitu. Iya. Ya itu yang suka dibilang kan cinta lokasi karena kedekatan gitu, karena situasi gitu ya. Atau jadi work wife gitu ya, work husband. Iya. Nah itu kan kadang-kadang bisa bikin kita punya pengalaman dan tragedi yang sama. Terus udah gitu udah dilalah cuma gara-gara satu hal ini, akhirnya berselingkuh. Jadi sekali lagi selingkuh adalah pilihan, selingkuh adalah kesadaran. Dan seringkali kalau kita mau menjaga pernikahan kita itu terlepas dari perselingkuhan, usahakanlah untuk kamu itu benar-benar bisa, pertama vulnerable tadi, ya benar-benar ya merasa aman ketika bisa rapuh pada pasangan kita. So feel vulnerable and safe, itulah true love menurut saya. Oke. Gitu ya. Karena ketika kita lagi vulnerable terus pasangan kita gini, lu lebay banget sih yang ngerasa Iya, kayak gini. Iya. Patah hati Patah dong. hati, Pasti, merasa Orang pasti. lain dengerin. Nah, mau dengerin, Kita lagi ngasih masukan gitu Lu kan. jadi laki lemah banget sih, lu jadi perempuan kok gini amat sih. Kesel dong gitu sama Iya, pasangan. iya, Padahal iya, kita iya, lagi iya. ya udahlah jangan dihakimi lah kalau lo nggak ngerti jawabannya apa gitu kan ya. Jadi feel vulnerable and safe at the same time itu penting sekali untuk menjaga keharmonisan hubungan gitu kan. Iya. Approve fair marriage gitu ya supaya tidak ada perselingkuhan lah. Terus kedua kita harus bisa menjadi berbagai macam versi dari diri kita bersama dengan pasangan. Karena seringkali nih dalam perselingkuhan apalagi misalnya kayak layangan putus gitu ya, Iya, itu kan diangkat dari kisah nyata. Iya. Iya. Dia itu ketika bersama dengan istrinya, dia ngerasa dia itu adalah full of obligation. Dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, Iya, benar. menafkahi. Iya. But that's it. Tapi kalau sama pacarnya, yang Pacarnya. sebenarnya kalau misalnya dilihat dari pekerjaannya, reputasi apa segala macam ya sama kerennya sama istrinya kan. Iya. Istrinya dokter, pacarnya apalah gitu profesinya. But sama-sama dua-duanya perempuan berdaya gitu. Tapi kenapa dia bisa selingkuh sama yang setipe mirip begitu? Karena dia bisa menjadi versi yang tidak bisa dia ungkapkan di depan istrinya. Dia bisa, misalnya dia berasa, wah ini gue kayak berada di taman bermain nih kalau di Iya. sini gitu. I can be playful, gue bisa jadi cowboy kalau sama dia. Kalau di istri gue kan gue nggak bisa jadi cowboy karena kalau gue guru TK kan. kalau gue adventure dikit Iya, gitu ya, iya. istri gue begini, wah ngapain sih yang nggak usah kayak gini banget kan udah tua lagi, Iya, iya, ngapain benar. sih kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk bersenang-senang.
gitu ya. Jangan lupa Di dalam bersenang-senang sama hubungan pasangan, ya, di dalam sama hubungan. pasangan. Be the best version of yourself. Dan kalau menurut Gottman dari Washington University yang sudah melakukan 40 tahun penelitian longitudinal research terhadap pasangan, penting sekali untuk tahu apa sih mimpi pasanganmu yang belum tercapai and be a support one. Tuh sayang, kemarin aku jadi cowboy, jadi polisi, biarin aja. Jadi foto. Jadi mana? Jadi foto. Polisi, sayang bukan Jadi nggak boleh jadi polisi. polisi, jangan dulu. Sekarang mesti tiarap dulu, jangan jadi polisi. Iya, Ya kan isunya lagi nggak bagus soalnya. Aku jadi Yang lain aja ya. Yang lain aja. Berarti gitu. memang seks itu juga bisa menjadi alasan orang Itu untuk alasan paling berselingkuh juga besar ya. atau alasan Bagian bagian dari yang terpenting apa gimana tuh Mbak? Kalau ngomong-ngomong Mbak Zoya kan kalau nggak ada unsur seksnya nggak enak ya. Iya, Nggak gres ya. benar. Seks itu madu bukan lem. Seks itu madu bukan lem. Maksudnya apa tuh Mbak? Jadi bukan gini, wah kita kurang seks, kita rekatkan hubungan kita dengan seks, nggak bisa. Dia bukan nggak ngelem apa yang udah rusak. Tapi dia bisa jadi madunya kehidupan. Jadi seks it's important but it's not everything. Oke. Jadi Tapi kadang-kadang emang suka digunakan sebagai kalau lagi berantem malas bahas. Iya. Udah deh ujung-ujungnya seks aja gitu ya. Itu nggak oke apa itu gimana? juga nggak oke kan? Nggak oke, Karena nggak jadi- benar-benar menyelesaikan masalah. Iya, lari dari kenyataan itu namanya. Iya, jadi kalau urusan seks tuh gini. Jadi kalau misalnya kehidupan seksnya terpenuhi nih, dua-duanya sama-sama bahagia, Iya. gitu ya. Oke lah, orgasmenya oke, semuanya oke gitu ya. Biasanya kehidupan hal-hal di luar seks itu, keseimbangan hidupnya itu ya paling terganggunya 30-40%. Soal uang, soal anak, soal bla 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 gitu. Tapi begitu kehidupan seksnya nggak terpenuhi, di luar sana lebih sensitif, jadinya 70%. Oh gitu ya, bisa begitu. Lebih segitu amat chaosnya gitu ya. So it means seks itu penting. Jadi kalau dia terpenuhi, yang lainnya aman. Tetap ada masalah, tapi lebih bisa mikir. Tapi begitu seksnya nggak terpenuhi, pernah lihat nggak sih kalau misalnya ini ada tim ya kerja gitu ya, misalnya ada yang udah punya pasangan atau apa gitu, datang dia ceria-ceria, oh pasti habis dikasih nih sama bini. Ah iya, biasanya gitu ya. Iya, ini kelihatan nih berdua. Makanya Percok dari banget tenang ketawanya mulu. suami istri. Kayak datang mesam. Kita lihat lagi next shooting ya. Iya, coba kita lihat ya. Iya, Datangnya kita lihat senyum-senyum nanti. ya. Kalau misalnya Gitu. dia datang dicemburut-cemburut, oh pasti Iya. habis dimarahin nih ntar sama lakinya atau sama bininya nih. Ya, kalau gitu. enggak lupa transfer gitu. Lupa transfer atau salah transfer. Itu lebih salah lagi tuh. Kayak gitu. ya. Jadi sebenarnya tujuan seks itu ada 3 gitu ya. 1 itu adalah reproduksi untuk punya anak. Tapi kalau yang udah punya anak 5 kayak kalian udah cukup kali Udah ya. cukup. Udah bukan tujuan ya. Udah bukan segitunya. Terus kedua itu adalah rekreasi. Jadi bukan cuma bisa bikin anak tapi juga harus bisa bikin enak. Oke, Nah, itu tuh. penting banget. Penting. Karena ada banyak orang gini, Mbak Zoya, Mbak Zoya ya kan? Aduh. Misalnya bilang gini, Mbak Zoya nggak ngelihat nih, anak saya dia ada 4, Mbak Zoya anak saya ada 3. Ya jangan-jangan 15 tahun kehidupannya cuma berhubungan Bikin seks 3 kali, bikin anak doang. Iya, Kan ada iya, juga iya, yang iya, begitu. iya. Yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak kan. Jadi kalau bisa ya bikin anak udah, kalau udah bisa bikin anak mau ngapain? Ya harus bisa bikin enak. Dan yang ketiga yang paling penting orang sering lupakan adalah membina relasi. Jadi kenikmatan seks yang paling tinggi nih, yang surganya paling tinggi itu adalah satisfaction, bukan hanya pleasure. Gitu. Kalau pleasure tuh ya nikmat gitu. Kalau Iya, iya, urusan nikmat itu benar-benar urusan silaturahmi kelamin banget kan, Iya, gitu iya. ya. Silaturahmi Silaturahmi kelamin. Dia ketemu dia istilah baru buat kita. Tapi dia ada hai silaturahmi gitu. yang halal ya. Iya. Ingat ya. Ya, Oke. jadi yang hai gitu kan ya. Oke, itu senang-senang. Ayo kita orgasme dar gitu Iya, kan ya. iya, iya, iya. Nah, kalau relasi itu udah surganya tuh udah satisfaction, udah kepuasan. Gitu. Yang nikmat belum tentu memuaskan. Iya. Ya kan? Tapi kalau udah puas artinya nggak usah banyak gaya, nggak usah sampai keseleo. Tapi sudah nggak usah sampai memenuhi koprol Segalanya gitu bahagia ya. banget. Aku Oh, merasa aduh. seksi, Oh, aku Iya, merasa iya, bisa iya. menyenangkan pasanganku, aku merasa disayang gitu. Itu yang paling Oke. penting. Karena gini, kalau kita membeli seks,
gitu ya, misalnya aku mau jajan, aku mau beli seks aja karena aku nggak puas di rumah, kan banyak tuh yang begitu ya. Maaf ya tanpa menuduh. Siapa ya kan? boleh Yang disebutin menonton. inisialnya? itu. Jangan. Ya jadi lagi. Gemesin ya. Bawaannya mau ngasih tahu aja. Gosip nih. Jadi bagi mereka-mereka yang mau membeli seks gitu ya, biasanya kalau khususnya laki-laki, buat aku tuh itu sama aja kayak menjual maskulinitasnya dia. Karena kepuasan tertinggi seorang laki-laki adalah ketika dia bisa memberikan orgasme dan kepuasan pada istrinya kan. Nah, ketika dia berusaha membelinya kan berarti dia mau potong kompas aja tuh kayak oh ya udah gitu ya. Aku mau dipuasin tapi gue nggak mau usaha balik kan gitu. Ya, ketika dia diberikan seperti itu orang kan bilang gini, yang penting Mbak Zoya pokoknya saya bisa ejakulasi, kalau enggak terjadi odol, enggak begitu ya, enggak begitu Konsep ya. jadul banget tuh. Konsepnya nggak Itu begitu. era Zaman 90-an itu. Yang bisa, waduh kalau lama ntar jadi odol, ntar jadi kanker prostat ya enggak juga, sama aja kayak kita ngasih darah. Kalau kita nggak pernah nyumbang darah ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita sering menyumbang darah kan lebih sehat karena ada pergantian lah gitu, ada regenerasi gitu. Seperti juga dengan ini, jadi nggak bisa alasan pakai kanker prostat lah, terus jadi mau selingkuh lah, membeli seks lah gitu, itu nggak bisa seperti itu. Dan kalau membeli seks, kepuasannya itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang satisfaction ini, karena it take love to make love. Kalau lu nggak pakai hati, ya lu nggak bisa bercinta. Kalau nggak pakai hati, ya cuma having sex. Iya. Itu beda Semua ya. juga bisa gitu. Tapi making love itu kan, wah, gimana caranya pasangan gue juga puas sama gue nih, dan gue juga puas sama dia. Kita sama-sama happy, kita sama-sama saling memuaskan. Yang kayak begitu yang dicari. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang itu tuh jadi banyak tantangannya dan jadinya nggak bosan-bosan ya Mbak ya? Exactly. Iya dong. Terus menggali gitu kan? Karena kan sebenarnya gini, kita tuh dalam berhubungan seks itu bener banget yang dibilang sama Ona bahwa sebenarnya akan berkembang. Jadi kalau misalnya, wah dulu nih pakai missionary position udah oke. Abis itu pindah nih jadi gayanya jadi doggy style. Abis itu mau gaya apa? Laba-laba, ya, helikopter laba-laba apa gitu, tuh? 360 derajat, ya terserah gitu ya. Laba-laba yang berdiri di pinggir itu. Gitu. Templok ya, cicak ya. Templok kan. Cicak, Kan seksi kakinya banget. jadi ada banyak kan, kayak laba-laba. Oke. Jadi visual. Gue ngebayang. Otak kita ya. Tante kita Laba-laba waktu ya. itu bukan laba-laba. Jangan diceritain, gak usah enek katanya Eca Oh enek. iya, nggak jadi. Dia nggak sanggup membayangin ya. Oke, Jadi kalau misalnya kayak gitu, misalnya tiba-tiba nih, wah dulu waktu masih kayak usia 20-an, kok pakai gaya ini seru banget ya. Tapi begitu 30-an plus punya anak, terus kalian jadi beda berubah, ya gitu. nggak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Jangan selalu maksa pakai gaya yang sama, atau nggak gini. Kok dulu kamu enak sih pakai gaya ini, sekarang kamu nggak enak lagi. Ya udahlah, berubah aja sama-sama gitu. Cari jalan Dan lain makin gitu ya. lama enaknya itu bisa berbeda gitu ya. Makanya kalau misalnya lagi mengatasi kayak masalah disfungsi ereksi ya, kalau lagi konseling gitu kan ya, disfungsi ereksi pada laki-laki itu sering banget terjadi karena apa? Karena laki-laki tuh suka ngasih job desk yang terlalu berat sama penisnya. job desk yang berat. Aduh. Tuh, hati-hati jangan terlalu Ya ngasih kan? job desk terlalu berat loh. Kasian. Gajinya berapa emang ngasih job desk banyak-banyak? Iya sih, penisnya disuruh-suruh misalnya usianya udah 50 tahun, 40 tahun. Dia pengen, ayo penis kamu harus bisa seperti waktu umur 25. Ya kan? Nah, Ngaku itu tuh. kan, nggak usah Ngelawan kodrat pensiun itu ya, namanya. Ngelawan kodrat. Kasian. Ayo coba. Cari ini yang enak kecil, ini sesuai dengan yang belum, usianya. ini kupingnya ditutup ya. Jadi mau bawa adventure ya adventure gitu, tapi ya juga jangan menyerah, cuma jangan berharapnya terlalu tinggi kayak umurnya 50 terus kepengen bisa kayak umur 30, ya nggak bisa, udah pasti beda. Ya kan? Ekspektasinya juga beda, tapi tetap bisa seru nggak adventure, itu urusan hati. Oke. Gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang nih, banyak laki-laki ya begitu mau memuaskan pasangannya nggak pede, terus pergilah ke aceng aheng di pinggir jalan, bukannya ke seksolog. Iya, Ya aceng kan? aheng. Biar ini obat kuat apa, ini itu. iya, obat kuat. Padahal kalau misalnya nih ya kadang-kadang gini, Mbak Zoya saya pokoknya mesti cari obat kuat yang paling mantap gitu supaya bisa gini. Saya tuh tidak memberikan preskripsi obat, tapi masalah Bapak apa? Iya, oh ternyata dia mengalami impotensia parsial. Apa itu? Apa itu? Impoten sama bininya tapi nggak sama perempuan lain. Oh gitu, bisa begitu kayak ya. gitu ya? Ada. Berarti kan itu urusannya hati dong Mbak.
Makanya, nah Iya. kalau urusannya hati diobatin pakai obat Pakai obat, nggak nggak mungkin. nyambung. Nah Oh. sementara obat-obat dengan misalnya ada beberapa merek dagang ya mungkin nggak mau saya sebutin, tapi misalnya itu berisi sildenafil, tadalafil gitu ya untuk disfungsi ereksi itu sebenarnya ketika gini, udah nafsu banget nih, udah segitu horninya, ya udah sampai kubun-ubun horninya, tapi penisnya nggak kompak. Nggak mau berdiri, nggak mau ereksi, itu baru pakai obat-obatan. Bukan karena, aduh saya bisa ketahuan nih sama bini saya nih. Kalau sama bini lain, saya sama cewek-cewek yang lain, saya oke. Tapi sama bini saya nggak bisa, berarti salah bini saya. Nah kadang-kadang laki-laki itu suka nyari jalan keluar seperti itu. Maka terjadilah perselingkuhan. Jadi para laki-laki khususnya gitu ya, kalau ngerasa, kok saya nggak bisa terangsang sama istri saya, dicarilah problemnya apa. Mungkin habis diomelin sama bininya, sakit hati, dikomunikasikan secara asertif. Bukan langsung, wah pasti Cari bini gue yang solusi. salah, pasti dia nih nggak bisa bikin gue nafsu, gue cari dulu perempuan lain untuk tahu bahwa gue nih bisa. Itu bukan solusi. Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih membuat pasangan kita nggak selingkuh, atau kita hanya bisa membuat diri kita gitu ya cari solusi biar nggak selingkuh? Sebenarnya yang paling penting adalah selalu bisa atau cukup nyaman untuk mengkomunikasikan hal-hal yang nggak nyaman dan hal-hal yang kita inginkan. Jadi jangan gini, yang gue nggak suka ya dijilatin begini. Kamu maunya diapain yang? Jilat, diputer, dicelupin, kamu diapain? Tuh. Kayak iklan itu ya, kayak iklan makanan ya. Aduh, aku Jadi- sampai kering banget. Aduh. Maaf ya Pak ya. Saya tuh tadinya saya mau bicarain masalah nggak kayak gini-gini kok jadi gitu-gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang sama pasangan kita, yang aku suka banget diginiin, dan untuk memberikan penguatan-penguatan secara psikologis, kita bisa untuk supaya perilaku itu diulang oleh pasangan kita menginspirasi bukan demand. Iya, Kamu kok nggak gini lagi sih? Kamu nggak gini lagi? Tapi gini, ya inget nggak waktu kita sama-sama kesini? I'm very happy. Let's do it again yuk. Oh jadi cara berkomunikasinya juga Iya, mesti lebih positif lebih kan? positif. Jadi kan kalau kayak gitu ya nggak ada yang tersinggung, kayak misalnya gini, ya kok kamu nggak berdiri-berdiri sih, nggak tegang-tegang, lama banget nih udah Ih, ngantuk nyebelin nih. banget ya. Kesel dong. Makin Makin drop makin itu, melembab. bikin drop, kayak bikin mic drop. kita hari ini ya. Iya. Atau perempuan gitu digini nih, yang kok kamu agak tebel sih yang gini, gitu ya. Iya, Jangan iya, ngomongin berat badan pada saat kayak Iya, gitu, like bener. no gitu ya, langsung drop gitu. Jadi penting untuk memberitahu apa yang membuat kamu tuh turn on sama pasangan kamu, be flirtatious gitu. Itu Oke. juga adalah pemanasan. Misalnya gini, waktu kemarin kamu pakai baju hijau nerawang, aku tuh kebayang-bayang lagi kerja loh. iya, Tapi iya, nggak iya. peres kan? Itu jujur kan? Iya. Oh, langsung kita semangat kan ya Kita nyoba. Ada warna hijau lagi nggak yang Oh, agak-agak yang kayak transparan stabilo lagi. gitu? Iya. Tapi transparan tetap. Jadi ketika kita mengatakan nama kita benar-benar kita sukai dari pasangan kita, ya kembali lagi ke core self itu kan. Akhirnya kita jadi terkoneksi terus. Pasti ada bosan ya. Cuma kalau bosan nggak juga kayak gini. Aduh gue bosan kerja nih, terus gue keluar dari kerjaan, kan nggak gitu. Iya, Aduh gue iya, bosan nih nikah, gue mencerai yang jangan Ya, gitu gitu dong. juga, Come on, iya kan. Pasti ada momen itu, oh gue kayaknya lagi off banget nih rasanya, supaya nggak burn out, ngapain? Ya udah, aku jalan sama teman-teman cewekku, kamu jalan sama teman-teman cowokmu, ngecharge supaya bisa balik lagi, ada ceritanya, ada Iya, ini itunya, iya, iya, iya. nggak apa-apa. Bosan mah pasti ada, aneh aja kalau nggak bosan. Nggak bosan, iya. Ya tapi jangan selalu merasa harus menampilkan gua ini selalu baik-baik aja. Ya capek juga ya. Benar, So, benar. Jadi Sebenarnya intinya apa? kalaupun mau komunikasinya mesti positif. Mau Iya. cari solusinya juga Ya, positif, positif. ya Mbak ya. Heeh. Oke, Biar jadi selingkuh hasilnya itu juga pilihan positif sayang. gitu. Kalau yang terbaru yang paling hot KDRT. Nah, itu terjadinya karena apa? Kemarin selingkuh, sekarang selingkuh plus KDRT itu makin bikin pusing kepala lagi Iya, loh untuk KDRT para apalagi sekarang kan- follower netizen yang Bener, suka bener. baca-baca kayak kita. Itu sih Ya. bisa ngomongnya kan. Sama si keceplosan saya. Maaf. Aku kan tapi kan nyebutin suaminya si Tit lo. salah. Maaf sayang aku. Loh, kan salah ngomong. Tadinya aku cuman ngomongin bikin suaminya PR kesebut. editor. Aduh.
Kata editor selamat dah gua. Ya itu kan ceritanya ada cekek-cekekan sama gunting gitu kan, si artis itu ya inisialnya si ya itu tadi udah. Ya, terus? Tapi biasanya kalau misalnya ada kasus-kasus KDRT yang seperti ini gitu ya, ini kasus umum aja ya, aku nggak mau bicarain mereka berdua secara spesifik. Kalau biasa ada kasus KDRT seperti ini, biasanya itu adalah mekanisme pertahanan diri dari orang yang bersalah. Jadi tahu kan kalau misalnya kita ditabrak terus udah gitu galakan dia. Oh iya, mobil kita ditabrak, galakan yang nabrak biasanya. Galakan yang nabrak, Iya. defense mechanism, mempertahankan Iya, gitu dirinya. Karena mempertahankan. udah gengsi, udah apa gertak duluan. Atau misalnya gini, ada orang minjem duit sama kita mau Oh minta iya. balik, galakan Lebih dia. galakan dia. Iya, bener juga. Aduh, benar. Berarti si kasus KDRT ini seringkali jadi perhiasan kasus selingkuh-selingkuh ini dong ya Mbak ya? Iya, selingkuh atau ada kesalahan apa gitu ya, gitu. Dia merasa frustrasi, ketahuan, nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Ya bagi orang-orang yang nggak bisa owning their mistake gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya amit-amit ya, misalnya ada yang mendengarkan ini terus Anda melakukan perselingkuhan gitu ya. Apapun alasan perselingkuhan itu, kalau emang nggak bisa dibereskan sendiri, datanglah gitu ya ke psikolog gitu, psikolog klinis khususnya gitu ya, atau seksolog seperti saya. Untuk apa ya? Untuk bener-bener cari tahu maunya apa sih gitu. Cari Jangan solusi asal ya. memaafkan, Iya, please. iya, Itu cuma penumpukan Oh, gitu emosi ya. aja yang Nah, itu besok-besok baru bakal aku nunggu mau tanya. meledak. Iya. Aku baru mau tanya karena ini kan ada dua versi. Kalau pasangan lo selingkuh, cerain aja gitu. Tapi ada juga versi nggak yang segampang itu. nggak bisa begitu. Belum lagi ada anak segala Iya, macam. banyak yang Kenapa nggak dipikirin, diperjuangkan lagi? Kenapa Benar, nggak kasih benar. kesempatan kedua? Nah, yang benar yang mana tuh Mbak? Sebaiknya gini, maunya apa dulu sih? Gitu, kita harus mencari tahu dulu apa sih yang membuat perselingkuhan ini terjadi. Kenapa sih pilihannya buruk gitu ya? Jadi benang kusutnya emang Benang mesti kusutnya diurai mesti diurai dulu. ya? Karena gini, kalau kita ingin menyelamatkan anak kita harus menyelamatkan pernikahan dulu. Yes. Karena Iya. bisa jadi perceraian itu bisa jalan keluar, bisa jadi juga bukan. Kalau cuma lari dari masalah aja percuma. Apalagi mereka-mereka yang berselingkuh lalu ngerasa, ya udahlah daripada ribet ya udah gue cerai aja. Hati-hati ya bagi mereka-mereka yang tidak menyelesaikan permasalahannya sekarang. Sampai kapanpun next relationship akan selalu kesandung-sandung lagi. Karena dia nggak pernah tahu kan. Jadi kita tuh harus tahu apa sih alasan kita selingkuh, kenapa sih kita membuat keputusan ini. Terus bagaimana kita bisa own our mistake dan kita memperbaikinya, kan gitu ya manusia ya. Iya, Nggak mungkin lah kita nggak bikin salah. Yes. Gitu. Tapi and then what? Pembelajaran lo apa dari situ? Kalau lo juga nggak belajar dari relationship yang ini, meskipun berakhir cerai, ya lo nggak akan bisa, lo nggak Iya, akan pernah betul bahagia di juga. relationship selanjutnya. Tinggal nunggu waktu aja semuanya mah. Tadi sama aja keluar dari mulut buaya masuk mulut singa gitu kan. Iya, dan bahkan akan menemukan hal yang sama ya di next step dia Pernikahan menikah lagi selanjutnya. gitu ya. Kan kalau repeating mistake lagi kan, lah kok gini lagi gitu kan ya. Oke. Kalau misalnya masih bener-bener ngerasa pengen adventure, nggak bisa jadi diri sendiri di depan pasangan, jangan nikah dong. Iya kan, kalau misalnya, aduh, gue sama misalnya nih, wah kalau gue sama Mona nih, atau Mona sama Indra nih, gue bisa jadi, misalnya gue punya 10 versi, tapi minimal 8 versi atau 9 versi itu bisa gue tunjukin, aman lah. Oke. Ya kan nggak mungkin bisa sepenuhnya Nggak juga. bisa semuanya juga. Mungkin ada yang gitu ya. versi mungkin Indra yang wah, terlalu gua tuh liar heavy nih ya, metal kayaknya jangan deh ya. I don't know. Yang sebenarnya aduh udah nggak cocok lagi sih gue kalau sama Mona nih heavy metal ini, udahlah gue pendem-pendem aja yang ini. Tapi ya versi-versi lainnya tuh gue tetap bisa jadi diri gue depan Mona gitu. And that's very important sebenarnya. Oke. Ya, seru ya kalau bicarakan mengenai 3 ngos-ngosan nih, huruf sayang. tadi itu ya. Karena menyangkut Tapi kemana-mana gitu saya. masalah hubungan ya itu pasti ada unsur yang tidak bisa dihindarkan dan memang tetap harus dibicarakan secara serius, benar nggak sih Mbak? Benar. Unsur seks ini memang harus dibicarakan Penting, secara serius penting. karena memang penting banget Iya. dalam hubungan percintaan. Nah ternyata salah satu yang perlu diurus juga dalam perselingkuhan itu juga ya. dalam hubungan supaya nggak selingkuh Iya. dan segala macam supaya hubungannya juga tetap baik-baik aja. Tadi selalu Ada unsur seksnya mempunyai juga. variasi yang berbeda-beda gitu. Makanya sediakan kostum-kostum yang menarik di rumah gitu supaya Kostum ya, apa lagi sih? Dia sekalian Kostum curcol apa nih, aja ini gitu. kode. Iya, kamu kode buat aku dong itu namanya. Dia kasih kostum. kode. Kalau umpamanya kita lagi ada pesta kostum, kita nggak susah untuk Oke, mencari. besok aku pakai kostum baby shark. Gue langsung drop chin. Gue kira dia mau pakai Sailor Moon. Mbak Zoya,
Oke, kesimpulannya apa nih Mbak Oke, Zoya? kesimpulannya Statement. nih buat kita yang lagi pada takut sama kata-kata perselingkuhan ini. Iya. Satu, pertama be honest to yourself sih gitu ya. Kamu maunya seperti apa? Please married with someone, kalau bisa sih idealnya itu adalah married with someone you cannot live without gitu ya. Bukan you can live with. Jadi gue bisa nih hidup sama dia gitu. Tapi kayaknya kalau nggak ada dia gue sih bisa. Cuma nggak seru banget nih hidup gue kalau nggak ada dia. Warnanya beda gitu ya. Terus orang yang paling nyaman gitu ya untuk misalnya kita nggak harus walking on the eggshells yang kayaknya hati-hati banget, takut salah, jagain gini-gini gitu. Janganlah gitu, nikahilah orang yang gue bisa nih jadi diri gue kalau sama dia nih. Dia tahu nih kejelekan gue dan dia mau kayak jangan gitu dong ya, nggak asik banget sih, kita kayak gini aja. Itu bikin gue juga nyaman gitu untuk ngomong sama dia, untuk saling memperbaiki kesalahan, untuk gue kasih waktu dulu ya, gue overwhelm nih, gue nggak ini. Jadi nggak melakukan silent treatment, apalah, be adventure, terus jangan merendahkan, menghina gitu ya. Kan ada 4 yang namanya marriage killer kalau menurut Gottman ya, penelitiannya dia. Marriage killer yang bisa membunuh pernikahan. Satu itu adalah criticism. Ya tidak boleh mengkritik ya, sekali lagi kalau pasangan itu jangan dikritik tapi diberi apresiasi. Misalnya ya itu tadi, aku sukanya kamu begini deh, ini seneng banget deh waktu kamu begini, aku seneng deh merasa dihargai. Daripada kamu tuh gak pernah ngehargain aku. Ya kan, kritik itu di kantor aja ya, gitu. Jangan di rumah, jangan di relationship ya, termasuk anak-anak juga jangan. Jangan mengkritik mereka di depan orang lain. Kemaslah dalam bentuk apresiasi itu ya. Iya, kemas bentuk apresiasi, dan kalau misalnya ada kesalahan tegur dia dalam kondisi private gitu ya, meskipun dia masih kecil. Jangan. Kedua itu adalah contempt atau menghina. Jadi belittle pasangan, misalnya gini, kamu tuh ya, kamu gak sadar, kamu tuh udah gendut banget, kamu tuh udah jelek banget sekarang, kamu tuh bodoh banget sih. Iya. Apa yang kita mau, sih, gitu kan? kita mau apa gitu dari situ. Membuat mereka merasa rendah atau memperbaiki kesalahan. Yang jelas kalau orang merasa rendah gak akan memperbaiki kesalahan. Benar, setuju. Ketiga, jangan defense kalau salah. Misalnya sorry ya yang, gue emang geblek banget, nggak tahu kenapa nggak mudeng aja gue disuruh beli tomat aja ya. Ya kan kadang-kadang kecil-kecil beli tomat aja, disuruh beli tomat malah beli jeruk, gimana sih? Ya kadang-kadang lagi dodol aja, nanya orang leng aja gitu ya, ignorance aja, merasa sepele. Iya ya, yang kenapa ya gue kayak begini, maaf ya gitu. Aduh gimana ya caranya ya? Apa gue balik lagi ke supermarket atau apa? Atau termasuk hal-hal yang besar. Ngulang yang dulu lagi, kan berarti kalau diulang-ulang sebenarnya memang masih ganjel. Ya dibahas lah. Itu jangan nih, udah ya stop it, jangan dibahas lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya kalau masih di ini terus berarti kan sebenarnya belum kelar. Kan kalau memang nggak bisa diselesaikan ya udah konseling. Yang keempat ya, yang terakhir adalah stonewalling gitu. Jangan membatu, jangan memberikan silent treatment kayak terserah dia, lu ngomong apa aja gue diem aja. Please jangan pasif agresif. Oh nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa, I'm fine. Kalau misalnya gini, gue masih nggak enak, gue masih bener-bener marah sama lu, boleh nggak? Gue napas dulu ya gitu. Nanti kalau gue udah enakan dikit kita ngomong lagi. Gue lagi bener-bener murka banget sekarang. Jadi jangan dipaksain bahwa sebelum kita tidur semua masalah harus selesai. Belum tentu bisa selesai ya. Kalau emang berat banget, dongkol lah ya. Tapi komunikasiin ya, bilang ya, aku kayaknya nggak bisa ngomong time sekarang out. deh gitu. Benar. Jadi untuk menghindari perceraian, perselingkuhan gitu, 4 hal ini coba diperhatikan. Ya, build appreciation, komunikasikan secara asertif, owning your mistake gitu ya, dan jangan melakukan silent treatment, cool off aja kalau lagi marah. Which is berantemnya lebih sehat kan. Oke, terima kasih banget Mbak Waduh, Zoya. thank you Ini jadi masukan banget ya buat kita ya. Iya, pokoknya ini pembelajaran nikahi banget. seseorang yang kita mau terus memperjuangkan untuk untuk saling memperbaiki satu sama lain. Iya. Luar biasa. Yang Thank penting you Mbak saling Zoya ya. Oke, thank you banget. Semoga jadi manfaat, bisa jadi obat juga untuk Sobat Mike semuanya yang lagi resah dengan isu-isu perselingkuhan belakangan ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye Sobat Mike. Seru banget.